Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Peran Digitalisasi dalam Peningkatan Kinerja Organisasi. Pada peningkatan organisasi ini, saat ini kita berada di era 4.0 di mana terjadinya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, sehingga terjadinya peralihan informasi komunikasi dengan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan bidang lainnya. Teknologi memberikan efek kombinatorial yang mempercepat kemajuan di berbagai aspek, baik di bidang bisnis maupun di bidang kehidupan masyarakat secara eksponensial. Setiap teknologi diciptakan untuk mempermudah dan mendukung kegiatan manusia. Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena sudah banyak organisasi pemerintah yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan teknologi informasi pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan organisasinya. Bahkan perkembangan teknologi pada akhirnya dapat mengubah cara pandang perilaku, sifat dengan mengadopsi perubahan teknologi. Baiklah, penjelasan secara umum perkataan kerja organisasi yang akan dibacakan oleh Betty Lavini. Pada Betty Lavini dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kinerja organisasi dan sebagai sebuah pencapaian hasil atau degree of accomplishment. Hal ini berarti bahwa kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama di antara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa kinerja menggambarkan mengenai ketingkatan pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada di suatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah yang dapat memaksimalkan suatu kegiatan. Baiklah, selanjutnya pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur hubungan kerja antara sekelompok orang memegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Perjudi Armo Sudiro, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok seseorang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama yaitu teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Yang kedua yaitu materi, kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. Yang ketiga, kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. Yang keempat, budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kelima yaitu kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Yang keenam, pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu peningkatan kinerja organisasi. Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Menurut Baban Sobandi, kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, dan benefit. Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit tersebut,
Dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah yang merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan. Selanjutnya, meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi yang merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelemahannya yaitu ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Suatu kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat berjalannya suatu pencapaian kinerja. Yang maksimal faktor tersebut meliputi faktor yang berasal dari internal maupun eksternal. Baiklah, isi pembahasan yang pertama, peran pelatihan organisasi dalam mengembangkan kualitas yang akan dibacakan oleh Betty. Pada Betty, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang peran pelatihan digitalisasi dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia pada masa pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Purworejo. Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi kinerja yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Kinerja tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Menurut Dermawan dan Ashanti, 2015, adanya pelatihan yang dilakukan dalam suatu organisasi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang diberikan oleh sumber daya manusia. Kinerja yang diberikan oleh sumber daya manusia yang baik, maka akan memiliki manfaat bagi organisasi, yaitu dapat meningkatkan profit bagi organisasi. Dengan diberikannya pelatihan bagi petugas, maka sumber daya manusia akan lebih mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, pengetahuan, dan akan memiliki banyak informasi baru yang akan didapatkan saat melaksanakan kegiatan pelatihan. Dalam pelaksanaan pelatihan, sudah dipastikan bukan sembarang pelatihan yang akan diberikan kepada petugas. Dalam memberikan pelatihan harus dilakukan secara terencana dan terarah, agar tujuan yang diinginkan bagi organisasi dapat tercapai. Perencanaan dalam pelaksanaan pelatihan sangat perlu diperhatikan karena dalam memberikan pelatihan diperlukan anggaran biaya. Pada masa pandemi COVID-19, sangat berdampak bagi dunia dan salah satunya merusak ekonomi global yang ada. Bagi peserta pelatihan, diberikan pelatihan yang harus sejalan dan sesuai dengan apa yang diinginkan dari peserta sendiri. Apabila pelatihan yang diberikan sesuai dengan kemauan dari peserta, maka akan lebih mudah bagi peserta dalam mengikuti pelatihan yang diberikan. Peserta kelebihannya yaitu pada saat mendapatkan pelatihan, bukan hanya informasi saja yang dapat dari pelatihan tersebut. Namun dengan adanya pelatihan, maka sumber daya manusia akan lebih berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan akan 6. Pelatihan memiliki peran sebagai suatu pembekalan, suatu upaya untuk meningkatkan kualitas, serta sebagai pengembangan pengetahuan dan keahlian. Sehingga dengan adanya pelatihan, sumber daya manusia yang akan dapat menjadi lebih produktif dan berkualitas. Dengan demikian, adanya pelatihan digitalisasi dapat memberikan dampak yang positif bagi petugas pemasyarakatan. Dengan adanya pelatihan digitalisasi, maka dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Walaupun kelemahannya yaitu petugas mengalami kesulitan dalam pengoperasian teknologi. Oleh karena itu, petugas yang memiliki umur yang tergolong tua biasanya meminta bantuan dengan petugas yang memiliki umur lebih muda. Dalam hal ini pasti akan mengganggu keefektifan dan keefisienan pekerjaan, sehingga akan berdampak pada kinerja. Baiklah, pembahasan tentang peranan teknologi informasi komunikasi akan dibacakan oleh Ditya. Ditya, silakan. Baiklah, selanjutnya itu peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.
beberapa macam kegiatan administrasi pemerintahan di desa yang wajib dilaksanakan dengan tertib, terdiri atas administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi badan permusyawaratan desa. Pelayanan publik di berbagai negara maju telah mengandalkan teknologi, komunikasi, dan informasi. Artinya, semua proses layanan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat. Sistem layanan tersebut dikenal dengan sebutan e-government. Tujuan besar penerapan e-government adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana layanan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Permasalahannya yaitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan kegiatan pemerintahan desa meliputi permasalahan internal berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau kompetensi aparat pemerintah desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri. Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat. Sesuai dengan solusi e-government yang dikemukakan oleh Bakpus dalam Palvia dan Sarma 2007, terdapat 3 tahap solusi e-government. Dalam tahap informasi, e-government menyediakan informasi kepada pihak terkait, yaitu dalam hal ini pemerintahan desa kepada pemangku kepentingan, itu seperti masyarakat, dunia usaha, pemerintah, misalnya informasi lokal atau nasional, meliputi visi, misi, dan struktur organisasi, alamat, nomor telepon, undang-undang, peraturan, regulasi, berita pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan untuk informasi dunia usaha seperti informasi bisnis, alamat, nomor telepon, jam kerja, undang-undang, peraturan, meliputi regulasi terkait dunia usaha. Tahap interaksi memungkinkan pemangku kepentingan, stakeholder, berinteraksi dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia. Pemerintah menyediakan saluran interaktif yang melibatkan stakeholder seperti mendownload form dari situs web, mengisi form online, email, grup diskusi atau forum, polling, kuesioner, dan sebagainya. Tahap ketiga atau tahap transformasi memungkinkan semua layanan pemerintahan yang didukung TIK terintegrasi dapat digunakan oleh setiap masyarakat yang memiliki akun personal. Kelebihan manfaat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi desa, yang pertama yaitu perencanaan pembangunan desa, data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan menjadi sangat penting dilakukan. Yang kedua, keterbukaan informasi sebagai bentuk praktik demokrasi, maka setiap warga diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait rencana pembuatan kebijakan dan prosesnya. Yang ketiga yaitu pemerintah desa lebih akuntabel dengan adanya keterbukaan informasi yang mudah diakses warga. Pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kalau secara aktif usulan Musrenbangdes, jika portal desa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan daftar usulan desa dan dokumen-dokumen alokasi anggaran desa. Selanjutnya yang ketujuh, manfaat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi desa, yaitu jika aplikasi media interaktif diintegrasikan ke dalam sistem laman blog, laman FB, WhatsApp, papan informasi, maka ruang kontrol dan pelibatan warga terhadap penyediaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa dapat berfungsi secara optimal. Yang kedelapan, mempercepat pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan. Yang kesembilan, menjadi alat untuk mendorong kesadaran bersama warga agar terlibat dalam proses perencanaan sehingga dapat memperbaiki kualitas perencanaan desa yang partisipatif.
Yang ke-10 dapat menjadi instrumen keterbukaan informasi publik dan membantu dalam mempromosikan desa. Selanjutnya yaitu memudahkan proses penyebaran informasi dan komunikasi lintas sektoral, desa, kecamatan, dan kabupaten sehingga dapat berjalan secara lancar. Kelemahannya, menurut Sinamora 2006, pelatihan memiliki peran sebagai suatu pembekalan, suatu upaya untuk meningkatkan kualitas, serta sebagai pengembangan pengetahuan dan keahlian. Sehingga dengan adanya pelatihan, sumber daya manusia yang ada akan dapat menjadi lebih produktif dan berkualitas. Sumber daya manusia yang sebelum mendapatkan pelatihan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, apalagi di era globalisasi saat ini, yang dimana segala urusan hampir saja dilakukan dengan sistem digitalisasi. Sebelum mendapatkan pelatihan, banyak petugas yang mengalami kesulitan dalam pengoperasian teknologi. Oleh karena itu, petugas yang memiliki umur yang tergolong tua biasanya meminta bantuan dengan petugas yang memiliki umur lebih muda. Dalam hal ini, pasti akan mengganggu keefektifan dan keefisienan pekerjaan, sehingga akan berdampak pada kinerja. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu pengaruh digitalisasi terhadap praktik organisasi dan kinerja operasi pada PT IGP Internasional di Jakarta. Pengaruh praktik organisasi terhadap kinerja operasional perusahaan teknologi adalah perolehan operasi yang tidak lagi menggunakan banyak tenaga manusia, tapi cenderung sistem operasi komputer yang serba otomatis dan canggih. Pesatnya perkembangan teknologi digital ditandai dengan hadirnya beberapa alat komunikasi yang lebih baru, di mana setiap orang memproses, memproduksi, mengirim, dan menerima pesanan komunikasi dalam bentuk apapun, dimanapun dan kapanpun. Karena tanpa mengenal batas ruang dan waktu, ia sendirilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya sektor media massa. Yang ini asal mula komunikasi. Pada zaman yang maju ini, kita mulai lebih sering memakai listrik dan juga kertas berlebih dengan penggunaan media di masa lingkar informasi yang kerap semakin canggih. Hal ini tentunya akan membawa konsekuensi bagi perusahaan atau karyawannya, baik positif maupun negatif. Kedua, yaitu pengaruh digitalisasi dan praktek organisasi terhadap kinerja operasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan membentuk apa yang disebut dengan kinerja. Kinerja adalah usaha seorang karyawan selama periode waktu yang tidak termasuk kemungkinan, yaitu tujuan atau standar yang ditetapkan dan disepakati bersama, yang akan terjadi kerja yang dilakukan pegawai, perorangan atau gerombolan dalam satu organisasi, sinkron dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing dengan menggunakan tujuan buat mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal. Sinkron memakai aturan dan etika. Mengku negara menyatakan kerja ialah kerja yang akan terjadi kualitas serta kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sinkron menggunakan tanggung jawab yang diberikan. Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa kata kinerja berarti hasil kerja yang dinyatakan secara kualitas dan kuantitas oleh seorang pegawai. Meskipun mengatakan kinerja berarti kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan keahlian, pengalaman, dan kesempatan serta waktu. Karakter pada organisasi, hal ini menunjukkan bahwa kerja keras seorang karyawan, kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting pada suatu organisasi untuk menambah prestasi, yaitu seperti evaluasi kinerja atau performance management. Aplikasi manajerial. Digitalisasi dan praktik organisasi dapat mengembangkan suatu inovasi untuk dapat menciptakan kontrol yang lebih bagi perusahaan, seperti penggunaan aplikasi maupun perangkat lunak, dan juga melakukan pengujian dalam tahapan produksi, agar ketika barang yang dijual layak untuk diterima konsumen. Seperti contoh, PT IGP memproduksi pernak-pernik hiasan rumah. Sebelum itu, perusahaan atau pengrajin dapat mencari referensi dalam internet.
dengan melihat minat pasar yang luas agar produk dihasilkan sesuai dengan target pasar. Dalam tahapan kinerja operasional, pengerjaan produk dapat meningkat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, di mana perusahaan yang dapat mengatasi pembatalan produk dan juga keluhan pelanggan. Saran penulis agar perusahaan dapat terus mempertahankan kinerja tersebut. Kelebihannya adalah dapat mengembangkan suatu inovasi untuk dapat mencapai kontrol yang lebih bagi perusahaan seperti penggunaan aplikasi maupun perangkat lunak dan juga melakukan pengujian dalam tahapan produksi. Ketika barang yang dijual layak untuk diterima konsumen. Kekurangannya adalah agar terrealisasikan digitalisasi dan praktik organisasi mampu membuat efek peningkatan terhadap kinerja operasional agar efektif dan efisien. Jadi agar meningkatkan harus bisa menyeimbangkan agar bisa terjadinya peningkatan. Baiklah, selanjutnya peran digital marketing sebagai langkah peningkatan kinerja yang akan dibacakan oleh Tiara. Pada Tiara, silakan. Selanjutnya yaitu peran digital marketing sebagai langkah peningkatan kinerja UMKM di era revolusi industri 4.0. Penerapan digital marketing pada UMKM. Pada dunia yang saat ini serba canggih, masyarakat dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dan hidup berdampingan dengan berbagai perkembangan zaman yang ada. Hal ini sejalan dengan perkembangan dalam dunia bisnis yang tidak terlepas pada digitalisasi di masa saat ini. Banyak para penjual atau yang beralih memasarkan produknya ke lapak-lapak berbasis teknologi. Para pelaku UMKM sudah mulai beralih menggunakan basis digital yang mengikuti perkembangan era digitalisasi saat ini. Digital marketing didefinisikan sebagai aktivitas memasarkan ataupun mempromosikan suatu barang atau jasa melalui media digital atau internet. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin 2021 menunjukkan bahwa digital marketing adalah salah satu solusi yang digunakan dalam dunia usaha pada masa pandemi COVID-19. Pemanfaatan digital marketing dapat juga dilakukan melalui pendekatan inbound marketing. Pendekatan ini merupakan penggunaan konten secara interaksi yang relevan dan dapat memberi solusi agar bisnis menemukan konsumennya. Teknik yang relevan dan dapat memberi solusi agar bisnis menemukan konsumennya. Tekniknya yaitu melalui 4 metode, yaitu attract, convert, close, dan delight. Dengan demikian, melalui pendekatan teknik pemasaran ini akan mendatangkan konsumen dengan sendirinya untuk mencari produk dan layanan UMKM. Terdapat beberapa jenis digital marketing yang umumnya dimanfaatkan para pelaku usaha dalam aktivitas bisnisnya. Yang terdapat pada penelitian Giantri DKK pada tahun 2021, terdapat 6 jenis digital marketing yang sering dimanfaatkan pengusaha, yaitu yang pertama, website, yang digunakan untuk menunjukkan profesionalisme perusahaan. Yang kedua yaitu search engine marketing, yang bertujuan agar mempermudah pencarian website perusahaan dalam mesin pencarian. Yang ketiga, social media marketing, yang merupakan salah satu digital marketing yang menggunakan media sosial dalam promosi dan pemasaran produknya. Yang keempat, online advertising, yang dapat membantu pendiri usaha dalam memasarkan produknya di mana terdiri atas beberapa jenis video, yaitu video advertising, sponsorship, self-service advertising, dan sebagainya. Yang kelima yaitu email marketing, yang digunakan untuk mempromosikan produk maupun jasa yang bertujuan untuk meningkatkan konsumen dan juga penjualan. Yang terakhir yaitu video marketing,
yang dapat membantu perusahaan dalam membangun brand awareness. Pengaruh digital marketing terhadap peningkatan kinerja UMKM. Sebagai media pemasaran, digital memiliki peranan dalam meningkatkan kinerja UMKM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, digital marketing sebagai media pemasaran produk bagi UMKM. Menurut Wardana pada tahun 2015, strategi digital marketing berdampak kepada kekuatan kompetitif UMKM dalam kemudahan ditemukannya produk, ketersediaan penawaran khusus, kemampuan menentukan dan mentargetkan konsumen baru, tersedianya informasi barang yang memandu konsumen, serta kemampuan membuat UMKM dapat dilihat pelanggan dan kesadaran merek. Selanjutnya, digital marketing sebagai media informasi dan interaksi dengan pelanggan. Dengan pemasaran digital dapat pula memperbesar jangkauan pasar, meningkatkan kesadaran konsumen, serta meningkatkan penjualan. Sebab beberapa UMKM turut membangun kerjasama dengan marketplace. Selanjutnya, digital marketing meningkatkan pendapatan dan penjualan produk UMKM. Dengan diterapkannya digital marketing pada usahanya, maka UMKM akan memperoleh keuntungan, diantaranya pasar akan menjadi lebih luas, produk lebih banyak dikenal masyarakat, interaksi yang mudah dengan pelanggan, dan berbagai manfaat lainnya. Selanjutnya, digital marketing memudahkan dalam penetrasi pasar. Untuk bertahan dalam kondisi apapun, khususnya pada pandemi COVID-19, UMKM harus menerapkan promosi dengan digital marketing untuk meningkatkan penjualan dan menggunakan pendekatan inbound marketing untuk memudahkan ditemukan konsumen. Yang terakhir yaitu digital marketing menurunkan biaya operasional. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Putri pada tahun 2021, bahwa pemasaran digital melalui sosial media memiliki kemampuan biaya yang murah, tidak memerlukan keahlian khusus, dan mampu menjangkau konsumen secara langsung. Kelebihannya yaitu beberapa kemudahan yang didapatkan dari pemanfaatan digital marketing, yaitu berhubungan dengan pelaku usaha dengan konsumen internal. Penjualan dapat meningkat, penghematan biaya pemasaran, dapat mengaktifkan layanan secara real-time, dapat menghubungkan konsumen dengan pengguna perangkat mobile, terjaganya posisi dari para pesaing, serta dapat mempersiapkan untuk mendapatkan era Internet of Things. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahannya yaitu penerapan digital marketing pada UMKM tidaklah seluruhnya mengalami kesuksesan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif ini menyebutkan bahwa penerapan digital marketing pada UMKM di era revolusi industri 4.0 ini masih mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, disebabkan masih belum mencukupi modal usaha atas jasa konsultasi yang tinggi, sumber daya manusia, strategi pengembangan, pelatihan, serta karakteristik bisnis yang masih konvensional. Dengan demikian, peran digital marketing sebagai media promosi dan pemasaran produk dapat terlaksana. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari peran digitalisasi dalam peningkatan kinerja organisasi. Digitalisasi dan praktik organisasi sangat berpengaruh positif dan juga signifikan bagi kinerja operasional. Hal ini dapat diartikan bahwa apa yang telah dilakukan dapat memberikan peranan penting yang menguntungkan satu sama lain terhadap digitalisasi maupun kinerja organisasi tersebut. Di mana agar terrealisasikan digitalisasi dan praktik organisasi mampu membuat efek peningkatan terhadap kinerja operasional agar efektif dan efisien. Karena dalam tiga variabel tersebut memiliki power yang saling menguntungkan dan juga saling memberikan kemajuan bagi perusahaan. Seperti contoh dengan perkembangan zaman bagi keuntungan perusahaan, maka proses digitalisasi bisnis harus diimplementasikan agar perusahaan bisa mengikuti perkembangan zaman yang sangat maju di era sekarang dan dapat mempermudah pekerjaan agar efisien. Kedua, dengan adanya praktik organisasi, perusahaan yang dapat
menyelenggarakan dan merealisasikan. Baiklah, saya akan menyimpulkan peran digitalisasi dalam peningkatan kinerja organisasi. Digitalisasi dan praktik organisasi sangat berpengaruh positif dan juga signifikan bagi kinerja operasional. Hal ini dapat diartikan bahwa apa yang telah peneliti lakukan dapat memberikan peranan penting yang membutuhkan satu sama lain terhadap digitalisasi maupun kinerja organisasi tersebut. Di mana agar terrealisasikannya digitalisasi dan praktik organisasi mampu membuat efek peningkatan terhadap kinerja operasional agar efektif dan efisien. Karena dalam tiga variabel tersebut memiliki power yang saling menentukan dan juga saling memberikan kemajuan bagi perusahaan. Seperti contoh, dengan perkembangan zaman bagi keuntungan perusahaan, maka proses digitalisasi bisnis harus diimplementasikan agar perusahaan bisa mengikuti perkembangan zaman yang sangat maju di era sekarang dan dapat memudahkan pekerjaan agar efisien. Kedua, dengan adanya praktik organisasi, perusahaan yang dapat menyelenggarakan dan merealisasikan tujuannya agar dapat diikuti oleh para karyawan. Dan ketiga, kinerja operasional dalam perusahaan adalah output yang dapat dirasakan oleh perusahaan setelah kedua variabel dan terlaksana. Proses digitalisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan info digitalisasi yang terdiri dari kualitas dan jumlah sumber daya manusia, anggaran, kecepatan internet dan komputer sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan memberikan pelayanan publik. Untuk meningkatkan lagi kinerja pegawai, manajemen perlu memberikan apresiasi pada pegawai sebagai motivasi bagi pegawai yang karena ada dengan model kerja WFH dan WFO di masa pandemi berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis pegawai. Harapannya dengan motivasi pegawai yang tinggi dan akan meningkatkan kualitas kerja sehingga meminimalisir kesalahan kerja dan komplain pengguna layanan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.